Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi nih di Ngopi Ngobrol Properti bersama saya Fitri. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin yang seru banget, yaitu soal market. Dan di sini saya nggak sendiri, udah ditemenin juga sama yang ahlinya nih bikin market, yaitu Kang Rangga Nugraha. Iya. Kang Rangga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa di masih pandemi ini nih? Sibuk kan banyak? Iya. Sebenarnya kalau saya kan sebenarnya wira swasta ya. Cuman ya gitu aja sih, ada kalanya ada proyek, adanya kosong ya, semua kayak gitulah rata-rata. Cuman ya alhamdulillah ada aja sih. Proyek nggak pernah sepi ya. Alhamdulillah ada aja. Nah, Kang Rangga ini selain dia arsitek juga menekuni pembuatan market di studio yang didirikan Kang Rangga, yaitu Studio Pani Ihsan, ya betul? Iya, betul. Nah, ini gimana sih awal berdirinya Studio Pani Ihsan? Kita tuh berdiri sekitar tahun 2010. 2010 sebenarnya awalnya ada yang namanya FIMA Jabar. FIMA Jabar itu Forum Ikatan Mahasiswa Arsitektur Jawa Barat. Jadi kampus-kampus arsitek Jawa Barat kumpullah bikin event. Kebetulan saat itu event tahunan se-Indonesia di Bandung tuan rumahnya. Jadi saya di kampus saya sama beberapa kampus lain ngadain acara. Awalnya saya ke dekor, singkat cerita. Nah, akhirnya teman-teman inisiatif ada nih pakai tugas akhir buat project nih, kayaknya nih bisa jadi project awalnya. Akhirnya kita ngumpul lah bareng-bareng, kebetulan workshopnya di rumah. Dulu maket pertama itu adalah maket tugas akhir kampus saya STNTN, namanya Rumah Susun Pani Ihsan. Awal mulanya itu kan. Terus kalau ditelaah sendiri kan Pani Ihsan itu tempat buat ngadem lah, saya anggap itu rumah gitu. Kebetulan saya workshop di Dago agak adem juga, ya udah sampai sekarang. Awalnya studio market Pani Ihsan Squad dulu kan zaman tahun berapa lah ya. Akhirnya sekarang ada gitu squad-squadnya. Akhirnya sekarang ya udah studio Pani Ihsan aja, simple gitu. Itu sih awal mulanya sama teman-teman arsitek. Cuman makin kesini kan biasanya kalau mahasiswa arsitek itu setelah lulus dia kayak udah punya tujuan masing-masing nih. Akhirnya ada yang kuliah ke Malai, kerja kemana dan bla bla bla. Akhirnya sekarang ya saya tinggal sendiri sih, paling ada dibantuin sama teman-teman adik kelas di kampus, paling gitu kalau untuk market sendiri begitu. Nah, Studio Pani Ihsan ini nggak cuma bikin market ya, katanya banyak loh bidang-bidang yang dikerjakan sama Kang Rangga. Ya sebetulnya karena awalnya kan karena basic orang tua saya arsitek juga, kakek arsitek juga, jadi sebetulnya awalnya nggak di market nih. Awalnya karena emang saya biasa di lapangan bantuin ngawas proyek segala macam, cuman kan saya belum menekuni. Kalau di Pani Ihsan ini sendiri sekarang jadi market dari sejak tahun 2010. Akhirnya sampai tahun berapa lah, sempat agak vakum setahun, jalan lagi. Ada sepinya nih market nih, kayak tadi saya bilang kan namanya wira swasta ya. Buka lagi interior. Interior awalnya bikin kitchen set punya mertua. Oh, dari keluarga dulu. Keluarga dulu. Gak bisa nggak bikin kitchen set nih? Bisa dulu aja. Saya nyari ke teman-teman yang ke tukang-tukang yang bisa lah gitu. Akhirnya jalan-jalan, alhamdulillah sampai sekarang interior. Terus kayaknya ada sepinya juga nih, buka peluang lagi aja, ekspansi lagi, ya udah ke konstruksi lah. Konstruksi bangunan. Jadi renovasi, bikin rumah gitu-gitu. Ya berarti market, interior, konstruksi, ya arsitektur juga sih. Semua gitu. diambil ya. Jadi dari awalnya nggak ada daripada diem yang lain sebenarnya memperbesar peluang sih. Lebarkan sayap. Lebarkan sayap. Begitu paling. Ya, jadi nggak berhenti gitu, otaknya mikir terus nih. Otak bisnisnya berarti maju banget. Soalnya dapur harus tetap ngebul, Mbak. Nah, jadi ya Sobat Ngopi. Nah, begitu. Kang Rangga kan awalnya backgroundnya arsitek ya. Iya, betul. Nah, awalnya tertarik bikin market, tertarik untuk menekuni gitu. Gimana ceritanya tuh? Sebetulnya kalau market kan lebih ke handicraft ya. Harus butuh, kalau bahasa Sundanya sih harus orang yang lek-lek, kita harus yang teliti. Soalnya kan kita mainannya bukan meter atau senti lagi, kita mainannya mili gitu kan. Kecil pisan. Mainannya mili, kecil banget gitu. Awalnya sih karena paman saya, adiknya bapak, di rumah itu bikin workshop kertas recycle, kertas daur ulang. Yang pelapis-lapis gitu, bikin kayak kotak-kotak gitu segala macam. Oh iya. Awalnya dari situ karena suka gimana. Terus zaman dulu SMA, uang pas-pasan nih mau kasih kado ke pacar gimana. Bikin lah gitu. Awalnya gitu. Terus di kampus juga kan hampir tiap mata kuliah studio itu butuh market. Sedangkan di kampus itu sendiri kita nggak diajarin bikin market tuh kayak gimana gitu. Nggak ada pelajarannya, nggak ada jurusan marketologi, nggak ada. Saya baru tahu ini. Nggak ada gitu. Tapi kita dituntut hampir tiap studio itu harus ada market gitu. Ya udahlah, mau nggak mau maksa
ya seneng sih, awalnya hobi sih, awalnya dari hobi gitu. Ternyata menghasilkan dan ketemu emang teman-teman circle emang yang support juga buat jadiin profesi juga. Jadi ya udah akhirnya mengalir ya jalan lah ke market gitu. Terus serunya kalau ini kan hobi ya, kalau saya market hobi yang menghasilkan anggaplah. Bedanya kalau menurut saya pribadi, kalau hobi itu senangnya tuh kalau kita kan kalau market itu kerja 24 jam. Kasar sih ya 24 jam dalam artian kita nggak lihat waktu lah gitu. Kalau lagi moodnya kapan kita ngerjain, kadang sampai subuh kalau deadline gimana gitu ya. Cuman setelah beres kita tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Oh di foto-foto wah seneng aja gitu. Jadi ya enjoy aja walaupun capek, walaupun begadang terus gitu sih. Awalnya gitu kalau seneng di market. Awalnya seneng, akhirnya jadi uang. Gitu. Ini kita tadi ngomongin market. Nah, ini buat sobat ngopi yang belum tahu nih, sebenarnya market itu apa sih? Market itu kalau bahasa umumnya ini kurang lebih kan kayak gini. Contoh market itu ya. Kalau saya boleh artiin, market itu adalah miniatur bangunan, miniatur dari suatu bangunan atau objek dengan skala tertentu, terutama diperkecil ya. Contoh kalau misalnya market skala 1:100. Kalau 1:100 itu berarti market itu adalah 100 kali lebih kecil dibanding aslinya gitu, kurang lebih gitu. Market itu gitu sih, miniatur bangunan dengan skala tertentu. Itu sih simpelnya sih kalau market. Nah, fungsinya market sendiri untuk apa nih? Fungsi kalau dari segi fungsi gimana si jenis marketnya ya. Kalau market kan ada market project sama market studi ya. Kalau misalnya market project itu yang saya tahu itu kan si konsumen market itu biasanya kalau nggak developer, konsultan perencana gitu. Kalau konsultan perencana dia butuh market itu adalah sebagai salah satu produk buat presentasi. Dia misalnya ada gambar DED, 3D dan market, dia buat presentasi ke klien atau ke dinas-dinas. Biar dinas juga tahu nih si bangunan nanti itu jadinya saya seperti apa gitu. Itu kalau buat di konsultan perencana. Kalau buat di developer sendiri, Mbak di developer ya katanya ya. Nah bisa nanti kalau bikin market ke saya. Iya. Kalau di developer itu sendiri biasanya kebutuhan untuk marketing, Mbak. Kebutuhan marketing biasanya kalau di mall atau di mana ada pameran, ada gambar 3D apa animasi segala macam dan ada marketnya sendiri. Soalnya kalau market itu untuk di kebutuhan marketing ya, kalau saya bilang market itu adalah media presentasi paling informatif. Maksudnya paling informatif itu adalah awam sekalipun ketika datang nih anggaplah ke booth pameran itu sendiri, oh marketnya seperti ini, oh nanti rumah saya segede gini, terutama yang penting ada skala proporsi orang dan mobil aja. Jadi ketika ada satu lihat market tuh, oh rumah saya kayak gini, ada orangnya segini, berarti bangunan saya segede apa gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan orang tuh menjadi lebih tertarik dengan adanya market gitu, karena dia lebih gampang tahu oh konsep bangunan nanti seperti apa, nanti yang bakal saya dapat nih di rumah ini besarnya seperti apa dan bla bla blanya gitu. Bahasa gampangnya mah udah kebayang gitu. Nah, udah kebayang. Jadi depannya gimana, belakangnya gimana. Dia mau lihat depan oh gini, oh belakang gimana, bisa kacang belakang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti keberadaan market itu sebenarnya penting sekali ya untuk ya properti, untuk ya orang yang bergerak di bidang bangunan lah. Iya. Kalau makanya saya saya kan dari 2010 ya market, makanya masih bertahan sampai sekarang juga ya berarti dia punya peran penting juga sih dan berguna dan berfungsi kepake sih sebetulnya untuk developer konsultan terutama. Selama masih ada yang membangun gitu. Nah, sama masih ada peluang bikin market masih banyak. Kan mereka juga harus ngejual kan. Iya. Mereka kalau ngejual nanti perumahan lihat asli gimana, masa harus dibawa ke site dulu kan susah. Tapi kalau ada market kan ada yang mau lihat nanti saya rumah gimana nih kayak gini rumahnya, kan lebih mudah gitu. Kalau market itu sendiri. Nah, kalau market yang biasa Kang Rangga bikin dan dipesan orang itu yang untuk landscape-nya atau bangunannya atau interiornya atau semuanya nih yang diambil aja semua? Diambil semua sih sebetulnya. Gimana kalau saya sih gimana order aja sih, gimana kebutuhan. Kalau tadi dibagi dua kan ada market studi sama market proyek. Kalau market studi kan biasanya market tugas akhir ya. Market tugas akhir itu ada kampus arsitek sama kampus interior. Biasa kalau ada jurusan interior sekarang sih dibuat marketnya juga gitu. Cuma karena lagi pandemi 2 tahun terakhir nggak jadi market tuh. TA agak sepi itu. Market sepi itu. Terus kedua kalau market proyek itu ada market blow up. Market blow up itu skala 1:25 yang agak besar. Nanti mungkin ada contoh marketnya.
kebetulan lagi ada baru beres project gitu. Terus ada juga market landscape juga. Market landscape tuh biasanya skala 1 banding, kalau blow up itu 1:25 atau 1:50 yang gede gitu. Kalau landscape itu skala 1:200, 300, 400 gitu. Nanti ada juga contoh market tugas akhir, ada juga kebetulan masih ada di sini, bisa dilihat juga. Wah, ini saya jadi kepo nih ngomong-ngomong soal tugas akhir, berarti ya banyak mahasiswa yang kalau misalnya dapat tugas market mesen ke Kang Rangga nih. Karena kan pelaku usaha market itu lumayan banyak juga di Bandung nih. Jadi ya yang saya kenal aja sih biasanya ada Instagram juga kan kita. Biasanya saya ngeling-ngeling ke kampus-kampus juga karena kan awalnya saya di FIMA Jabar itu sebenarnya untuk menjaga circle saya juga. Jadi circle kerjaan saya tuh saya emang udah susun dari sejak kampus, dari sejak kuliah. Karena kan kita jago di bidang profesi apa, kalau kita nggak punya circle, nggak punya jaringan kan nggak bisa jalan juga ya gitu. Jadi si circle saya emang dari sejak kampus emang dijaga sampai sekarang gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalnya tugas, sebenarnya saya kan bukan mahasiswa itu ya, misalnya dapat tugas bikin market, maksudnya tidak dibuat. Oh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Malah beberapa dosen menganjurkan market tugas akhir itu emang disubkan aja. Oh, karena kan iya. tujuan tugas seorang mahasiswa adalah mendesain ya. Kalau misalnya DED atau gimana ya mungkin sama sendiri, cuma kalau untuk marketnya pasti nggak akan kekejar juga kalau yang nggak biasa gitu. Cuma kalau saya biasa ya, dulu tugas akhir saya kerjain market sendiri, kerja sendiri segala macam. Cuman kebetulan istri kan arsitek juga, jadi dibantu juga gambar-gambar. Kalau saya market sendiri juga gitu. Cuman beberapa, biasanya kebanyakan orang dia marketnya nggak akan ke-handle untuk kerjain waktu terutama ya, begitu. Jadi ya udah disubkan ke orang lain begitu. Nah ini ngelihat market kan detail banget, kecil ya, banyak gitu bahannya. Sebenarnya apa aja sih kesulitannya dalam membuat market? Kesulitannya sih kalau dari yang pertama dari segi SDM ya. SDM itu gak semua orang dia bisa ngerjain, seneng ngerjain emang yang detail-detail yang kecil-kecil, nggak semua orang. Kita juga tim beberapa ganti-ganti, terutama SDM pertama itu. Makanya SDM juga dibagi-bagi nih, oh kamu bagian setting, bikin pola, kamu bagian landscape, kamu bagian masa gitu. Akhirnya dipecah kayak gitu kesulitannya. Yang kedua dari gimana bentuk bangunan sih. Mungkin kalau yang kotak-kotak ini lebih mudah karena saya biasa sistem pakai laser cutting, pakai akrilik laser cutting kan kotak-kotak dari suatu bidang jadi ruang kan kalau market itu gitu. Ya bikin pola-polanya itu. Nah, yang agak kesulitannya kalau bikin yang lengkung-lengkung, yang aneh-aneh gitu kayak bangunan-bangunan Frank Gehry, Zaha Hadid gitu kan agak aneh-aneh tuh. Cuman sekarang agak kebantunya ada 3D printing kan. Cuman 3D printing juga terbatas juga sih si media cutting lasernya detailnya nggak sekejar bisa kita manual sendiri. Itu sih paling sama ya tadi itu ya pangsa pasar sih ya. Kita harus benar-benar bisa ngejaga, bisa cari melebarkan circle sebesar-besarnya sih paling gitu. Kesulitannya sampai sekarang itu sih marketing salah satu hambatan ya tantangan lah sampai sekarang itu yang masih dicari gitu solusinya. Itu sih paling. Kalau untuk bahan-bahan dalam membuat market ini semua ada di sini ya? Udah semua atau belum nih? Ada sebagian belum sih. Mungkin nanti pas praktek sekalian kita lihatin ya. Mungkin bisa dijelasin dulu ini bahan-bahan yang ada di meja ini aja dulu ya sobat ngopi. Boleh. Kalau yang pakai bangunan ini kita pakai akrilik. Laser cutting akrilik nih. Ini kan transparan ya. Ini dimasking jendela-jendelanya. Gini, sorry. Yang biar gampang. Nah, ini. Ini kayak bikin kusen atau kanopi ini kan ini sebenarnya akrilik transparan. Akrilik transparan kita bikin pola-polanya di laser cutting. Jadi laser cutting itu ada dua jenis, ada cutting full sama cutting marking. Jadi di markingnya doang kita sistem masking, dibuka pocel, dipiloks lah kusen-kusennya. Ini akrilik pakai laser cutting, kita nggak bisa manual. Kalau manual lumayan PR banget. Lumayan kalau laser cutting, kalau akrilik lumayan detail-detailnya bisa dapat. Si detailnya sampai kecil pun 0,4 mili masih bisa kekejar gitu. Nah gini juga, ini laser cutting juga. Ini untuk akrilik. Ini bahan utama yang saya pakai buat masa bangunan. Akrilik. Gitu. Ketebalannya ada minimal dari 0,5, 2 mili, 3 mili, 5 mili dan seterusnya. Itu kalau akrilik. Lalu kalau kedua saya pakai PVC board atau foam board kayak gini. Ini biasanya lebih mudah dipakai lebih mudah dipotong. Pakai cutter pun bisa. Kalau ini pakai foam board.
ketebalan juga dari 1 mili, 2, 3, 4, 5 lebih variatif sih. Ini biasanya putih warna si foam board ini. Tapi kalaupun di finishing di pilox kayak akrilik sama, nggak masalah. Ini foam board kedua. Terus yang sering dipakai lagi saya bahan konstruk. Konstruk itu kertas konstruk atau art paper tipis sih, cuman 410 gram. Biasanya saya pakai buat atap. Nah, ini atap pakai konstruk kertas. Jadi dibuat dibikin pola, dibikin rupa, bikin suatu bidang. Ini pakai konstruk, tapi garis-garis ini di laser cutting juga tetap. Ini konstruk juga. Ini juga konstruk juga nih, bikin meja kantor. Ini konstruk juga. Nah, bedanya konstruk dengan kayak mungkin konstruk itu sekilas kayak karton box makanan biasa ya. Kalau karton makanan biasa itu biasanya dalamnya abu-abu. Luarnya putih, dalamnya abu-abu si ketebalannya. Tapi kalau konstruk ini si ketebalannya putih juga. Jadi kalaupun diekspos dia di pilox pun tetap aman gitu. Ini kebanyakan bikin sendiri ya? Atau ada yang beli, misalnya material yang harus dibeli gitu, atau kayak kendaraan-kendaraan gitu berarti harus beli ya? Kalau kendaraan yang custom yang nggak dijual kita bikin sendiri kayak gini nih. Ini kan pakai akrilik. Oh, ini bikin sendiri? Ini dilapis-lapis di per layer, kita bikin polanya satu-satu. Ini kan dulu saya bikin pakai tambang emas gitu. Nah, ini setelah di finishing kayak gini kan nggak ada dijual mobil kayak gini dengan skala tertentu ya gitu. Paling kalau mobil biasa ada beli, ataupun pohon sebetulnya bisa bikin sendiri. Kayak ini kan ada urutannya nih, pakai kabel gimana dibuka-buka, cuman jatuhnya lama. Akhirnya ya udah pohon saya beli sendiri juga. Beli sendiri, beli keluar gitu. Akhirnya buat menghemat waktu sih, karena kan kejar deadline. Kalau bikin ini dari apa nih daun-daunnya? Ini dari kawat biasa, kabel. Daunnya dari busa kasur. Oh, busa kasur. Di blender kecil-kecil, potong kecil-kecil dulu di blender, terus diayak lagi agak kasar. Jadi kasarnya sih udah jadi kayak gini, kawat-kawat dicelupin ke lem kayu, celupin ke bubuk-bubuk ini, terus dipilox. Tapi kadang si busanya saya kasih warna dulu pakai one take gitu, baru setelahnya di finish pakai pilok. Kalau nggak dicocok-cocok pakai cat astro kayak gitu paling kalau untuk pohon. Aduh, makin penasaran aja nih Sobat Ngopi, gimana sih sebenarnya bikin market itu? Kang Rengga bisa kan ngasih kita tutorial lah, sedikit aja ya, nggak usah semua, nanti bisa diambil nih. Siap. Ya udah, Sobat Ngopi, sekarang kita ikutin Kang Rangga yang mau nunjukin tutorial membuat market. Yuk.